semuanya gue rasa jangan sih. Dan ini dia, buat teman-teman semua kita bakal masuk di game yang keempat, Back to the Ultimate Erangel. Hashtag jangan lupa Indo Pride Gaspol, BTR Win dan juga GD Obat untuk game yang keempat. Let's go, let's go, let's go. Kita terbang dengan sebuah garis pesawat yang enggak menyebalkan, tapi kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang malah Sergal yang melakukan counter. Dimana tadi untuk circle pertama cukup menyebalkan dan ada perang juga di bagian military base. Kita melihat ada banyak aksi-aksi seru untuk di Erangel pada hari ini. Berarti ini adalah Erangel terakhir ya. Ini adalah Erangel terakhir, kesempatan untuk BCDE. Ini masih ada 2 match lagi untuk BCDE, masih ada Erangel dan Sanhok lagi. Tapi yang pasti untuk grup A udah benar-benar beristirahat, tinggal berdoa doang nih. Jangan sampai poinnya kebalap. Nah akhirnya gue ngelihat update poinnya, Jel. Jadi gimana? DE yang sudah dipastikan tidak lolos, DX masih berusaha, Cryptix masih berusaha, BCSwell juga masih berusaha. Pokoknya ini adalah tim-tim yang bakal bermain sampai game terakhir nanti. Dan terlihat di bagian camp sebelah kiri ada 2 pemain yang sedang berebutan sebuah vehicle. Di mana ternyata dari Mafia Ninja yang kalah untuk memperebutkan sebuah vehicle ini dan masih dicari. BCSwell harusnya ya cabut aja daripada ngambil resiko, tapi ternyata bakal ada percobaan berikutnya juga dari seorang Zusi. Muter terus. Udah kelar. Mendingan ambil weapon aja. Niat banget ya. Itu benar-benar dikejar banget, tapi Zusi akhirnya menyerah. Ya udahlah, ini udah kayak belut, daripada kita maksain mending kita ambil weapon. So we'll see dengan circle menuju ke arah jam 1. Ini enak sih sebenarnya buat tim Secret. Dia udah bermain di bagian Stalbert juga kan. Mereka udah kayak masuk dari arah jalur masuk yang bisa dibilang kosong dan gak terlalu banyak penumpukan. So we'll see dengan jumlah poin Nova 36 yang harus dikejar oleh The Xavier, Cryptix dan juga BCSwell. The Xavier 26 poin, Cryptix 25 poin, BCSwell 19 poin. Berarti nggak jauh loh. Dan ini dengan 2 game gue rasa bisa banget ini Nova dikejar. Reject pun ini agak berbahaya, dari Face Clan juga cukup berbahaya. Tapi kan untuk Reject sama Face Clan ini masih berada di masih bisa ngejar poin lah. Nah, mereka masih bisa ngejar poin mereka untuk di game kali ini dan game terakhir nanti. GD yang turun di arah Milta, lalu ada BTR di sebelah mereka juga. Belum ada fight di antara kedua tim Indonesia dan kita harapkan fight mereka terjadi di momen-momen akhir, di circle-circle akhir. Jangan sampai di mid to late game atau bahkan di early to mid game. Gue harapkan 2 tim Indonesia ini bisa bermain bagus dan hasilnya juga bagus tentunya. Harusnya bagus yang Luxi, bukan? Iya, bagus yang Luxi, Bagas yang Suksi. Bagas itu Wolfie. Bagas, iya juga, Florian Bagas. Bagas. Itu Wolfie. Betul juga. Kalau misalkan bagus yang bukan Luxi, itu gimana sih? Enggak, gue mau nyambungin. Udah skip. Mulai nge-lag otak gue. Jelly sudah mulai lemot ya. Jadi kita harus skip pembahasan yang masalah Bagas, Bagus, Zuxi, Luxi, Wolfie. Oke, kita mendingan ngelihat DWG yang lagi asik looting di arah school. Sudah mendapatkan vest level 2, helm level 1, belum ada healing yang terlalu bagus juga. Secara weapon juga masih belum terlalu bagus untuk dibawa sampai ke arah mid game-nya. Seperti biasa, kalau kita berbicara tentang Novo tentunya hanya ada Stalwart yang melakukan looting di arah sini. Tidak ada gangguan sama sekali. Tapi kayaknya game terakhir nanti ada kemungkinan bakal bentrok lagi gak sih? Untuk siapa? Stalwart tuh masih main kan? Stalwart masih main buat game terakhir. Face Clan juga masih. Face Clan juga masih main. Harusnya bakal ada. Tapi tadi udah dipusir sih untuk yang tadi ya. Face Clan ngalah ya? Udah ngalah, itu rekor menurut gue. Malah kayak mencoret history di... Menurut gue wajar sih kalau Face Clan ngalah. Mereka kan ada di zona yang gak nyaman gitu. Mereka baru ada 37 poin dan mereka ada di peringkat ke-14. Ingat, di bawah mereka masih ada Reject, terus masih ada Nova, The Xavier, Cryptix dan juga BCS yang bisa sewaktu-waktu ngebalap poin Face Clan. Itu dia. Tapi itu history banget gak sih? Kayak akhirnya ada satu tim yang ngusir Face Clan gitu ibaratnya. Gua rasa iya sih. Kalau menurut gua dari BTR yang nggak mau nabrak ke arah Nova, terus dari BTR yang nggak mau nabrak ke arah bootcamp juga, ataupun ya intinya BTR yang nggak mau nabrak ke arah tim lain yang mengamankan komponen awal mereka lah. Itu mungkin lebih ke arah keputusan yang bijak dan respect ke arah tim tersebut. Bukan karena BTR nggak mau ngelawan, tapi mereka tahu harusnya untuk ngebuat poin mereka maksimal dan juga poin mereka sekarang yang lagi bisa dibilang dipastikan lolos, mungkin kalau mereka bisa lebih stabil lagi gitu. Tapi dengan kondisi BTR yang agak tertatih-tatih sekarang, dengan keputusan yang mereka ambil, menurut gue itu keputusan yang bagus banget gitu. Jadi udah nggak peduli lagi dengan gengsi yang ada, gimana caranya mereka bisa main di Super Weekend yang kedua kali ini. Iya, keputusan yang luxy banget ya berarti. Ya, bagus banget. Keputusan yang bagus banget, betul. Betul. Dan untuk di bagian SMB-nya ini hanya dikuasai oleh Infinity aja. Infinity santai sih ya, mereka nggak usah harus yang
try hard banget juga karena posisi berada di top 1 dan tinggal gimana caranya mereka bermain lebih stabil aja. So we'll see untuk Cryptics. Nah ini dia nih, tim yang lagi ketar-ketir juga. Perolehan poin mereka tuh 25. Mereka harus gimana caranya bisa mengumpulkan seenggaknya 10 poin lebih untuk bisa mengamankan positioning mereka menuju ke bagian Super Weekend. Damwon Gaming dengan mereka tadi sudah mengamankan 1 WWCD untuk di Sunhawk. Gue rasa ini bakal membuat mereka bermain dan bernafas lebih lega. Dan pemain-pemain mereka ini adalah pemain-pemain veteran juga untuk di bagian Korea ya. Betul. Nama-namanya udah bener-bener gak asing banget. Fabian, Sesung juga. Dan dimana kali ini dari Faith Clan, alright, Georgia Paul masih menjadi pilihan juga untuk Face Clan. Agak ketar-ketir juga Face Clan. Poin Face Clan 6 to 8 sama Reject tuh sama 37. Oh, itu. Ini apa ya? Perang bottom 4 enggak juga. Perang papan bawah lah mungkin. Perang papan bawah PPB. yang papan bawah. Iya kan? Perang PB, papan bawah. Perang papan bawah PPB. PPB, enggak PB, papan bawah. Wait, bentar, ada yang bentrok, ditabrak dan booms menghancurkan dan mertakan tulang-tulang dari seorang Rebis. Gila. Itu entah kenapa timing turunnya Rebis bener-bener ketika booms mendekat ke arah dia. Yes, ini bukan tabrak lari tapi tabrak end ya. Bener-bener langsung ditabrak di end begitu saja, di secure satu area museum ini. Dan ini membuat The Xavier langsung mundur. Tadi sebelumnya gue ngeliat ada beberapa player dari The Xavier berada di sekitaran area mereka. Namun dengan adanya satu player yang langsung dihantam begitu saja, benar-benar ini ya membuat player-player dari The Xavier juga keluar. Ini memang kadang-kadang seperti ini adu mental juga ya. Adu mental udah jelas lah. Kalau strategi udah pasti karena mereka bakal adu strategi, adu gameplay dan segala macamnya. Tapi mental juga berbicara. Dan gue yakin untuk semua tim masalah mental tinggal dipoles dikit-dikit lah. Tinggal gimana cara ngatur moodnya mereka, membalikan keadaan ketika mereka lagi drop dan segala macamnya. Kalau mental awal ya udah mentalnya PMGC, udah mentalnya turnamen dunia. Gue rasa itu udah dipunya sama masing-masing player dan juga tim yang bertanding di PMGC. So, dari Rivals yang sudah meninggalkan drop awal mereka kali ini rotasi cepat aja karena di zona menuju ke bagian kanan, tengah ke arah kanan. Milta dan From harusnya nggak usah terlalu cepat sih. Tapi kalau misalkan mau rotasi cepat dari BTR ataupun dari arah GD-nya sendiri juga satu hal yang bagus, mengamankan area yang lebih center lagi supaya mereka nggak terlalu kerepotan nih. GD tadi udah gerak sih. GD harusnya udah gerak, iya, betul. Tadi dia udah gerak. Dia ke arah shelter ya. Better juga udah mulai gerak ini. Betul, udah dapetin kelihatan. 1. Lumayan. Dari tim Indonesia, GD dan juga BTR sudah mendapatkan masing-masing 1 elimination. Pintunya kebuka sendiri. Itu namanya dan Reject. Mau nggak mau mereka harus berpindah tempat karena satu playernya Sarah sudah terculik juga. So, kita melihat juga dari player-player BTR mereka masih melakukan split, kayaknya lagi berusaha untuk mengatur timing dan tempo sendiri. Karena di depan mereka juga ada Reject, jadi pastinya nggak mau sampai bergesekan di depan. Reject tapi gini Jal, gue tertarik ketika lo tadi bahas mental, kan gue bilang semua mental udah teruji. Dan ini mental yang benar-benar diuji terutama buat tim Reject, tapi Mela terpotong. Lagi dan lagi kita ngelihat 6 to 8 yang berupaya memotong rotasi dari Infinity. Gila-gila, soalnya udah ke-confirm banget kan di bagian bawah tuh udah pasti Infinity. Ada yang mengambil di bagian Sovnovka Military Island. Bakal ini niat banget loh. Bener-bener niat banget, itu udah blue zone tapi masih ditungguin juga. Bahkan dari Yuhai sudah mulai menempati sebuah rumah jamur bertemu juga dengan Reject. Ini gue agak sedikit flashback juga dengan pertemuan di bagian rumah jamur antara Reject dan juga Bigetron Alliance. Tapi kali ini rumah jamur nggak menjadi pilihan untuk mereka. Mereka berusaha untuk kabur juga. Reject, tadi ngomongin mental soal Reject, poin Reject lagi benar-benar ketar-ketir juga. Kenapa gue bahas masalah metal dari Reject? Sekarang mereka kayak lagi agak sedikit bingung gitu. Main all out kayak biasanya atau agak sedikit hati-hati supaya poin mereka gak kebalap. Ini yang biasanya dibahas sama teman-teman caster kita yang lainnya juga gitu. Kayak kalau kita bahas di Indonesia mungkin EVOS yang sering terlihat di mana mereka sering banget menjajaki posisi puncak untuk leaderboard, tapi habis itu pas mereka di puncak malah mereka kebalap sama tim-tim lain. Terlalu banyak tekanan yang datang ke mereka supaya mereka bisa mempertahankan leaderboard di posisi puncak. Ya itu yang bakal diincar sama tim-tim lain. Antara lu tetap stabil mental dan strateginya atau agak sedikit goyang karena ada tekanan jangan sampai kebalap, jangan sampai kebalap. Itu dia, karena mempertahankan memang bakal lebih susah. Gimana cara lu mempertahankan apa yang sudah baik dan terus-menerus stabil. Kan itu yang selalu diekspektasi orang-orang dan mempertahankan ekspektasi orang tuh susah. Makanya kadang-kadang kalau orang berekspektasi tinggi ketika udah nerima kenyataan yang nggak sesuai, kadang kecewa berlebihan dan malah kecewa berlebihannya itu malah ngebawa ke arah negatif. Ya, jangan sampai kayak gitu. Seperti itu yang sangat kita himbau jangan sampai terjadi. So we'll see, tadi gue melihat juga dari
stalwart. Tadi ada 2 stalwart dari bagian jembatan, dua-duanya sama masuk dari bagian jembatan juga. Betul. Infinity agak sedikit ketar-ketir juga karena tadi posisinya ketahan dari 2 sisi jembatan, sudah ada pembegalnya. Kayaknya dari Infinity lagi berusaha untuk buying time juga ya di bagian blue zone. Jangan sampai di bagian kanan ini kepotong lagi. Mereka langsung nge-split tuh. Rotasinya ada satu yang ditinggalin di belakang. Andai kata ada yang kepotong, ini bakal jadi penjaga yang di belakangnya. Ini gua rasa Infinity udah balik lagi gitu. Mereka akhirnya mengingat peringatan yang diberikan sama 628 di mana mereka benar-benar diudek abis, bahkan last man-nya benar-benar dicari sama 628, nggak dilepas sama sekali. Ini yang terjadi lagi sama Infinity, tapi untungnya sekarang nggak dikejar sama 628. Dibiarkan begitu aja mengontrol jembatan sebelah kiri ini lagi-lagi mendapatkan peringatan Infinity dari 628 bahwa jembatan sebelah kiri adalah milik kita. Kalian kalau mau rotasi mendingan ambil jembatan sebelah kanan. Yang kanan ada juga, ada stalwart. Tapi stalwart jarang loh buat ngebegal jembatan kanan. Mereka tuh lebih milih objektif kalau lewat jembatan kanan. Iya, tadi sempat ditahan sih, cuman akhirnya kayaknya mereka lebih milih buat rotasi lah, ngapain juga nahanin gitu kan, Betul. seniat itu. Dan yap, mobil pink dari Logan agak sedikit atraksi juga. Dan dari Infinity nampaknya berhasil nih untuk semakin mendekat ke arah bagian circle. Tapi sementara Stalwart juga masih berada di sekitaran mereka, masih cukup menghantui. Dan lagi-lagi Infinity bakal buying time untuk bermain di bagian luar. Mereka nungguin aja nih yang di depan-depannya bergerak lebih dulu aja. So atuh dikasih jalan dulu. Betul. Jangan sampai ketemu ibaratnya seperti itu. Tapi tadi masih banyak loh untuk beberapa tim yang cepet-cepetan masuk ke dalam zona, mengamankan area compound dan reject bertemu dengan 628 di mana 3-3 yang diamankan langsung saja confirm elimination. Knock and valid, no debat. No debat, karena mau tidak mau sekarang 628 juga dia langsung berpindah ya. Di bagian rozoknya agak sedikit mundur juga dari seorang Sunan karena sudah tidak bisa bertahan terlalu lama. Kalau misalnya bertahan terus, dari reject pun bakal ngelok posisinya. Betul. Bahkan Reggie diutus untuk ngejaga bagian Bukit Rozok. Teman-teman reject lainnya ini seperti tadi udah dibahas oleh Pak Asta, lagi bingung dia kayaknya mau main kayak gimana ya nih ya. Better gue balak Itu atau bukan better gameplaynya gua- mereka kan? Agak sedikit aneh ya kan? Agak sedikit berbeda gitu gameplay yang dimainkan sama Reject untuk di game kali ini. Dan gue yakin game terakhir mereka juga akan ada tekanan antara mereka ditabrak sama tim lain atau mereka bakal pindah drop zone. Gue yakin ada pemikiran kayak gitu dari tim Reject. Aduh, pusing deh, pusing kalau udah bener-bener poin ketar-ketir, poin tipis-tipis. Dan ini akan menjadi ujian untuk mereka juga. Di tempat lain tadi melihat ada 2 tim yang cukup berdekatan. Tadi kalau nggak salah MS Chonburi sama kan short term memory gue. Pokoknya ada 2 tim tadi ya. Dan juga bergeser kembali ini. Tuh kelihatan lagi. Nah, tadi siapa tadi? Tadi lu bilang MS Chonburi. DRS itu dia Yasnaya ya. Masih 2 tim yang sama, penghuni di bagian Yasnaya. Ngotot terus masih ada di sana aja. Dan untuk circle-nya kali ini udah mulai shifting kembali. Damwon Gaming, menarik. Mereka melakukan split di bagian tengah-tengah. Itu pede banget dia. Ini ambil. Kenapa? Ini kayak gameplaynya Cina tau yang dimainin sama DWG. Mereka nge-split 2-2, begitu mereka dapetin zona mereka regroup lagi dan ya kan 2 pemain lainnya langsung regroup lagi karena 2 pemain yang lainnya juga mereka mengamankan area high ground dan juga ada beberapa perumahan yang bisa mereka amankan. Gatani rotasi yang barbar banget dan agak sedikit terlambat respon dari seorang Daushi tadi. Hampir mendapatkan Tani tapi dilewatkan begitu aja, namun korban berikutnya bakal datang Logan dari arah belakang. Akan ada 2 pemain yang menembak, namun ternyata Yuyang sedikit tertutup angle-nya dari sebuah pohon dan beberapa obstacle yang ada di area compound mereka. Selamat nih, 2 pemain Infinity selamat melewati 2 pemain dari 628. Yes, Infinity selamat lewatin dari 628. Tapi kali ini Reject juga sedikit panik ngelihat ada mobil-mobil bertebaran di luar sana. Reggie bertukar nyawa dengan 1 player dari Infinity. 1 player Reject berhasil diamankan juga. Oh no, Reject semakin ketar-ketir karena sudah kehilangan satu persatu player-playernya. Divine mengambil jalur dari bagian belakang, mungkin berusaha untuk membalaskan kematian kawannya. Nier sudah mulai terpantau, parkir sedikit di belakang sebuah batu. Waduh. Tidak jadi membuka tembakan, tapi ternyata Divine memilih untuk target ke arah 628. Betul, dia nge-zoning out 628 yang terlebih dahulu. Dan kali ini Nier bakal berhadapan dengan seorang Divine yang berada di balik sebuah batu. Nier juga menerima tembakan dari arah yang lain, cukup low HP kali ini Nier. Areanya open field banget, sementara Divine memanfaatkan waktu untuk melakukan healing. Sebuah timing healing yang diambil dan begitu tepat waktunya. Logan dipulangkan ke arah lobby, ada lemparan molotov membatasi pergerakan juga dari arah seorang Nier. Terbakar sudah, dan ini akan menjadi poin untuk Divine. Tapi masih dekat Tani di bagian kanan dan masih ada Sunan yang sudah mulai mengintip ke arah Divine. Oh no, ini adalah three-way showdown ya. Kalau kita lihat saling mengunci satu sama lain juga. Dari duelo akan berusaha mungkin melakukan regroup ke arah player Reject Divine. Dan jadi Sunan juga ini kayaknya sedikit bertahan bermain di bagian pinggir
pinggiran zona ini split positioning dari 6 to 8 benar-benar jauh banget. Mereka ngambil satu titik untuk satu orang dan dari tadi mereka juga udah mulai sedikit menahan tempo untuk melakukan penembakan. Mereka nggak mau terlalu tergesa-gesa juga, memberikan jalan kepada Reject untuk bergerak lebih masuk lagi. Infinity tertahan di bagian belakang, di bagian rumah-rumah tiang sutet. Tapi gue nggak tahu apakah mereka dapetin timing untuk masuk ke dalam zona atau enggak nih. Ini yang gue yakin ketar-ketir banget ya Reject dari tadi main tuh penuh tekanan banget gitu. Gimana caranya mereka bisa bertahan dengan lama gitu. Dan di arah lain Juni berhasil mendapatkan satu pemain. Belum dikonfirm menjadi sebuah elimination. Mereka berhasil men-knockdown satu pemain dari MS Konburi. Infinity bermain di bagian blue zone. Lalu dari Mafia Ninja kita lihat dari DRS juga sudah mulai masuk ke arah zona. Tapi mereka bermain di pinggiran zona. Juni Knapping fire-nya connect tapi nggak sampai knockdown. Belum sampai karena tadi juga kayaknya kena badan ya. Karena nggak sampai bunyi ting dang dang. Dung Ting ting dang dang. Tumplak kumplung tumplak. Kenop. Intinya kenop pokoknya yang terakhir. Alright, dan kita juga melihat dari arah yang berbeda. Kali ini Bigetron Red Alliance masuk dari arah bagian selatan juga. Mereka cukup menyebar, dua player yang mengambil di bagian pinggiran zona. Dan Genesis Dogma harus sedikit berputar otak gimana caranya mereka bisa masuk. Bahkan STS rotasi dari Stalwart. Ini harusnya dari GD sama Stalwart bakal bertemu deh. Dan lihat putar balik, boom. Dia ngelihat ada orang di depan sana, dia nggak jadi. Ada Forever juga tapi jangan. Nah itu dia, udah mulai padat. Ini bayangin ini circle keempat bro. Circle Ini keempat. masih 16 tim bro. Ini gua rasa ya, yang dari arah school itu bakal bentrok, terus yang dari arah timur juga bakal bentrok. Termasuk mungkin dari MS Konburi gitu. Yang datang dari bagian utara mereka cukup dekat dengan tim Secret. Ada beberapa tim juga di bagian depan mereka, ada Swell yang bisa menembak menuju ke arah MS Konburi. NC kali ini bergerak di bagian tengah. Ada sedikit, ada 3 vehicle. Ada 3 vehicle dan Jasper pun terspot. Wow, sebuah tembakan begitu lengket dari seorang Fabian tadi menjatuhkan satu pemain dari MS Konburi. Bahkan splash damage masuk ke arah 2 pemain berikutnya. Tumbang begitu saja 3 pemain dari MS Konburi. Wow, Fabian one man show yang begitu bagus menjatuhkan hiu-hiu yang ada di depan dia persis. Ini susah sih untuk Ponzai, gimana caranya dia bisa nyelamatin 3 player yang udah tumbang di bagian belakang. Bahkan kita nggak tahu apakah Damwon bakal komit untuk melakukan push atau enggak, tapi yang pasti dari Ponzai benar-benar memaksimalkan usaha yang dia miliki. Bahkan di area yang berbeda, Swell berkumpul semua di satu titik yang sama. Galzen pun mendapatkan angle shot ke arah player-player dari The Xavier. Lamborghini tertumbang juga di depan sana. Dan ini benar-benar padat banget, harusnya bakal terjadi chaos sebentar lagi. Yuhai berhasil untuk mendapatkan seorang Gatani. Infinity dipulangkan dan bahkan MS Konburi berhasil untuk menyelamatkan satu temannya. Walaupun NC itu tidak bisa diselamatkan, tapi setengahnya dengan 2 player yang mereka miliki, mereka bisa meningkatkan survival rate mereka. Betul sekali, GD lagi try hard banget buat masuk ke dalam zona. Kali ini mereka mendapatkan sedikit lempengan yang begitu tipis untuk menyelamatkan posisi mereka. Tapi Satar terbuka dari angle seorang Action. Yes, berada di bagian second floor dari seorang Action, pastinya enak banget buat nembakin ke arah Satar yang tadi juga kita lihat nggak ada obstacle, hanya bisa memanfaatkan sebuah lempengan lower ground. Dan Face Clan diam-diam mereka sudah mulai masuk ke dalam zonanya, sudah mendapatkan sebuah lower ground. Bahkan Tony K berusaha untuk melakukan beberapa tapping ke arah depan duelo, hampir saja tertumbang, tapi ternyata pembegalan terjadi. Ferdivers meledakkan mobil-mobil milik DRS. Dan ini benar-benar chaos, semuanya sedang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam, dan tim Secret langsung terobos tusuk ke arah bagian tengah. Itu benar-benar terbuka banget tempatnya. Tapi mereka mendapatkan sebuah lempengan yang begitu bagus banget dengan 14 vehicle yang mereka punya saat ini. Nima bakal memberikan tekanan menuju ke arah Forever yang ada di bawah. Dia persis debot, terknockdown. Sepertinya 2 pemain dari GD sudah terknockdown. Satu berhasil diselamatkan, tinggal menyelamatkan satu anggota lagi yaitu Debot yang sedang terknockdown akibat tembakan dari Stalwart. Sementara Swell kali ini yang masih mempertahankan kompon mereka. Secret juga langsung melakukan follow up smoke dengan begitu cepat. Ada 4 atau 3 setup smoke tadi yang sudah mulai dilakukan oleh tim Secret. Tapi GD lagi dan lagi kita berfokus ke arah GD karena mereka sedang mendapatkan tekanan dari arah Stalwart. Dan Blue Zone juga menghimpit memberikan DPS ke arah pemain-pemain dari Stalwart. Tapi Satar terkena granat dari seorang Pika, bahkan Debot dipulangkan menuju ke arah Lobby Booms. Bertahan di bagian sebuah lempengan yang begitu tipis. Kali ini 2 pemain GD tersisa. Tinggal 1 pemain GD lagi yang bisa mempertahankan posisi mereka, dan GD pun rata. Mereka dipulangkan ke arah lobby. Stalwart begitu komit untuk fight ke arah GD. Gila banget, Stalwart Esports benar-benar menjadi tukang pukul preman dari Erangel kali ini. Mereka berhasil untuk mengusir seluruh player yang ada di bagian lempengan. Mereka mau tempat itu, makanya langsung dihajar habis-habisan semuanya. Bahkan kita melihat juga dari Four Rivals yang tadi sempat berusaha untuk berada di bagian luar, berusaha untuk masuk kali ini. Epi. Dia masih belum tahu. Apa ngebait? Dia mancing deh. Ngebait ya? Dia mancing Nima buat nembak dan what? Skrik!
dari arah yang berbeda. Itu Stalwart loh, dari bagian belakang berhasil mengamankan DRS. Last man standing DRS langsung dipulangkan ke arah lobby. Alright, ini bakal menjadi hal yang seru banget. 4 tim tiba-tiba terkikis begitu saja. Bahkan tim Secret dari arah yang berbeda. Cheswell terus-menerus mengintai. Menjadi sebuah bayang-bayang dari tim Secret. Nggak dibiarkan dengan nyaman, tapi ternyata Rico akan berusaha untuk fight dengan Reject juga. Reject lagi benar-benar berada di posisi yang terhimpit. Satu granat masuk, Revenge masih bisa keluar tapi terbakar. Dan Reject mau tidak mau merelakan nyawanya. 2 poin yang dia bawa pulang. Itu udah penuh tekanan banget sih gua rasa yang dialamin sama Reject. Mereka benar-benar tertekan untuk mempertahankan area mereka, mempertahankan posisi mereka. Sementara Stalwart yang masih begitu on fire, kali ini mereka bisa men-spot beberapa tim lain yang ada di depan mereka juga. Kali ini mungkin For Rivals yang bakal menjadi korban dari arah Stalwart. 5 elimination sudah mereka kumpulkan, bakal bergerak, berpindah sedikit menuju ke arah lain di mana Eschaton berhasil memberikan tekanan menuju ke arah Face Clan. Ada 2 knockdown yang berhasil mereka amankan, dan ini dia Fight yang sudah mulai pecah. Ipul bakal bertahan di bagian sebuah smoke menjadi Ninja. Cacing Gaming Israel bakal dicari keberadaannya, masih belum ketahuan, dan ada front shoot. Ninja yang sukses dari seorang Ipul bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah pergerakan yang begitu tertib dari arah For Rivals. Masih bertahan ternyata Scry, gak berani mengambil sebuah resiko, tapi ternyata Top yang berhasil mengamankan posisi Ipul dan juga Epi tadi. For Rivals pun rata, 9 tim tersisa kali ini. Yes, For Rivals rata oleh Stalwart, tapi ternyata tim Secret juga ikut-ikutan. Mereka FOMO, fear of missing out, tapi ternyata ada aksi berbahaya juga dari Dark Moon Gaming. Juni ternyata di belakang sana. Tim Secret masih lengkap dengan 4 player yang mereka miliki. Mereka masih bisa menjadi pengganggu juga untuk tim lain, tapi tim Secret Kid kali ini akan berusaha untuk menghabisi player-player yang ada di depannya. Cheswell akan menjadi sasaran berikutnya. Ada Skylar dan juga Justice bermain di bagian lower ground, namun ternyata semuanya ini benar-benar padat. Smoke setup sudah mulai dibangun. Granat demi granat dilontarkan oleh BCS. Belum ada yang connect juga. Tapi Fredo, lihat pergerakan dari Fredo dari bagian atas. Berusaha untuk mencari angle ke arah yang berbeda. BCS granatnya connect jumper juga. Tapi ternyata BCS juga melakukan flank. Kali ini malah tim Secret yang dikerangkengin oleh BCS. Betul, setup yang dilakukan oleh BCS juga serupa tapi tak sama. Bakal ada lemparan granat kali ini sudah mulai dikontrol juga, dan Tomato berhasil diamankan. Ternyata 1 knockdown lagi masuk bertukar tim Secret. Ada iShot dengan granatnya cukup matang, bakal dilemparkan kembali sebuah batu. Apalagi mereka ada di bagian blue zone, mana Top sudah namun masih belum bisa mendapatkan knockdown berikutnya. Skylar berhasil menyelamatkan Justice dan Zusi pun dipulangkan oleh blue zone. Sementara Jumper granatnya lagi dan lagi mendapatkan knockdown yang menuju ke arah Justice. Last man standing kali ini Skylar yang bertahan seorang diri harus menghadapi 4 pemain dari tim Secret. Tim Secret lagi asik itu di bagian belakang. Stalwart ternyata diam-diam udah mulai mengintai. Mereka langsung melakukan pergerakan, tapi Ryzen dengan AWM-nya berkena dengan seorang Tausha. Dan sekarang kita melihat dari Face Clan juga lagi berusaha untuk melakukan retake ke arah sebuah rumah. Sebuah granat connect juga, Toniki tertumbang. Beer 11 berada di bagian second floor, lagi berusaha untuk mencari player Scriptix lainnya, tapi yang pasti ini bakal sulit banget juga. Tim Secret sudah mulai digangguin oleh Stalwart dari area bagian belakang. Beer 11 berdansa seorang diri saja, tapi Mr. Five sudah mulai terkena spotlight dari Lazy Boy. Sebuah granat sudah mulai dimasang. Keluar belum. Sedikit terlewat hitungan granat kita ya. Dan Yuhai di arah lain mendapatkan Pika, poin bertambah untuk Red Aliens kali ini. Sementara bakal melemparkan granat ke lantai 2. Lazy Boy masih mencari keberadaan dari seorang Beer 11. Bakal dipus 2 orang maju secara bersamaan. Namun Beer 11 berhasil mendapatkan 1, bahkan hampir mendapatkan 2. Namun ternyata sama-sama di dan second weapon dari Beer 11 berhasil menguasai area second floor secara utuh. Beer 11 bertahan 7 elimination untuk Face Clan. Yes, bertahan dengan kekuatan Beer 11, tapi tidak di area lain. Kid tidak bisa bertahan. Stalwart, tukang pukul dari Mongol, 12 elimination udah dikantongin. Ini gila banget, dia dari tadi terus aja ngedobrak semua tim yang bertahan. Bahkan kali ini pertemuan kembali antara STE dan juga STE. Tausha berputar-putar di depan sana berusaha untuk mencari informasi juga, tapi granat dari Ryzen Super Manggis Israel berusaha untuk melemparkan granat yang kedua. Kali ini benar-benar berketahuan positioning dari STE, dan ternyata di depan sana udah ada repositioning yang dilakukan kembali juga. Sunan berusaha untuk melakukan buying time, berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya, tapi ini benar-benar chaos banget. Top 5 untuk tim Indonesia. Betul, Red Aliens bertahan kali ini. Face Clan juga sudah mulai mengencangkan sabuk pengaman mereka. Granat dari Luxi memulangkan Daushi menuju ke lobby. Yuhai bahkan mendapatkan Favian, dan poin demi poin dikumpulkan begitu banyak. Ryzen juga mendapatkan sebuah elimination, sementara seorang Sung bakal dipulangkan menuju ke lobby. Top dari arah lain berhasil mengetahui keberadaan dari DWG juga memberikan respon. Kali ini Juni mendapatkan sebuah knocknya ke arah tim Stalwart. Bakal ada close combat. Sebuah momentum yang benar-benar terlewat. Lagi memasak granat, tiba-tiba ditabrak dengan
menggunakan sebuah weapon. Yes, lagi ngangkat ketiak, enak-enak ya kan. Tapi langsung saja dihantam dan juga Damwon Gaming dipulangkan top 3 untuk tim Indonesia. Dan juga untuk tim Thailand, Sea Pride, Indo Pride, let's go teman-teman. Dan juga Yuhai masih bertahan di bagian tengah. Ini circle-nya bakal ke arah mana, karena di depan sana Skri udah mulai ketahuan kakinya. Lecet-lecet sudah kakinya, keseleo patah sudah kakinya. Skri dipulangkan juga, tapi Yuhai masih belum bisa mendapatkan end. Masih ada sebuah low ground dari Stalwart yang bisa dimainkan juga. Dari FaZe Clan demikian, mereka sudah mulai diam-diam mengintai. Namun circle kali ini berpihak untuk Bigetron alias Ryzen. Darahnya low banget. Jangan sampai granat kedua, tapi harusnya ada backup dari kawan-kawannya. Luxy sudah mulai melakukan sebuah counter, dilemparkan ke depan, tapi FaZe Clan masih belum bisa tumbang. No. Akhirnya granat berikutnya berhasil menumbangkan seorang Ryzen. Tinggal 2 player aktif dari Bigetron, namun Luxy juga mendapatkan tekanan dari arah top. Menembak menuju ke arah Bigetron kali ini, karena Bigetron tersandwich oleh 2 tim yang ada di bagian kiri dan ada di bagian belakang mereka. Produksi dari seorang Luxy berhasil mendapatkan 1, namun ternyata kali ini Luxy bakal punya tugas yang cukup berat karena harus menghadang 3 pemain FaZe Clan dan terspot. Sudah Tony berhasil melihat keberadaan dari seorang Luxy. Luxy mungkin bakal dipulangkan ke arah lobby, tapi Yuhai juga mulai terspot dan top akan melemparkan granat ke bagian atas sana. Yuhai pun rata sudah. Stalwart benar-benar menjadi mimpi buruk untuk tim-tim yang ada di sekitar mereka. Ini gue hitung-hitung, dia udah ngeratain 4 tim di jalur rotasinya tim Stalwart. Gila-gila, 15 elimination. Ini the real tukang pukul yang masih bertahan juga sampai ke late game-nya 2 versus 3 situation, dimana kali ini ada sebuah lontaran granat, boom, meledak. Skri pulang dan ternyata dari top masih bertahan juga. Satu player yang harus melakukan clutch, tapi Tony K dengan Berani sangat banget, barbar man. ngeng teng teng tereng tereng teng teng maju Dapat saja. 1. Top mendapatkan 1, masih mencari kembali Dapat clutch 2. moment. hampir. Beer 11 hampir saja masih bisa menghindar juga, tapi Mr. 5 sudah memberikan sebuah bala bantuan. Mr. Granat, Beer 11 granat. akan memasang granat sangat matang. Boom, meledak sudah. Top masih bisa clutch, tapi ternyata akhirnya FaZe Clan win the fight dan winner chicken dinner untuk FaZe Clan. Sea Pride nih bos. Sea Pride di bos. Akhirnya kita melihat FaZe Clan tampil dengan begitu maksimal dengan 4+ elimination. Tapi gua applause banget buat Stalwart. 8 elimination untuk seorang top dengan total elim mereka begitu banyak, Cel. Gila-gila, ini top yang rambutnya kayak anak ayam itu kan. Yang merah kan. Kenapa harus anak ayam? Nggak merah banget soalnya. Kenapa nggak burung juga gitu? Karena tidak hanya ayam yang diwarnain, burung gereja juga diwarnain di depan SD. Iya sih, bener sih. Tapi kayak anak ayam lebih cute gitu kan. Oh well, ini chaotic banget tapi